Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Kali ini saya akan membahas topik yang tentunya sangat dahsyat, khususnya buat para orang tua. Dan materi ini adalah salah satu teknik dari hipnosis dan hipnoterapi yang kita kenal dengan nama hypno-sleep. Jadi bagaimana kita bisa melakukan nasihat terhadap anak kita ketika anak kita sedang tidur. Dan teknik ini sangat luar biasa, saya sebutnya biasa teknik pamungkas. Karena ketika kita menasehati anak kita dalam kondisi normal, terbangun, banyak sekali alasan. Bahkan membantah, kadang kita dicuekin, kadang tinggal pergi, membuat kita sebagai orang tua sering baper. Nah, teknik hypno-sleep ini tentunya nantinya akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat ASM Mind Center semua, khususnya para orang tua, untuk menasihati anak, dan akhirnya adalah outputnya adalah merubah perilaku anak kita. Dan dalam proses hypno-sleep ini yang kita gunakan adalah kita menggunakan gelombang otak manusia atau gelombang otak dari anak kita pada saat kondisi tidur, ya. Dan tentunya juga kita memanfaatkan kondisi hipnosis pada saat anak kita sedang tidur. Untuk sahabat-sahabat ASM Mind Center yang belum mengerti apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, apa itu gelombang otak manusia, bisa melihat video saya sebelumnya yang berjudul pikiran sadar versus pikiran bawah sadar. Di sana dijelaskan secara detail apa itu konsep pikiran sadar dan bawah sadar, apa itu gelombang otak manusia. Sehingga ketika mengikuti materi saya pada hari ini akan connect atau akan nyambung. Baiklah, saya akan menjelaskan detail proses hypno-sleep. Kalau kita berbicara tentang sleep atau tidur, secara fisik sebetulnya kita tidur, namun otak kita, fungsi otak kita, pikiran bawah sadar kita tetap berjalan dan berfungsi. Nah, peran hypno-sleep ini memanfaatkan gelombang otak kita pada saat kita sedang tidur. Jadi menariknya, ketika kita melakukan nasihat atau melakukan sugesti pada saat anak kita tertidur, tanpa sadar anak kita bisa berubah perilakunya karena dia merasa tidak dinasihati. Mereka tidak sadar bahwa pernah kita nasihati, sehingga perubahan terjadi tanpa mereka sadari, sehingga tidak ada penolakan. Karena kalau kita berbicara tentang teori hipnosis atau teori pikiran bawah sadar, bahwa pikiran bawah sadar adalah bersifat netral, tidak memberikan makna, tidak memberikan nilai. Sehingga kalau kita sebagai orang tua memanfaatkan kondisi hipnosis anak kita, apa yang kita nasihati, apa yang kita sugestikan diterima oleh pikiran bawah sadar anak kita tanpa penolakan. Tentunya ini sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian atau orang tua sekalian yang sulit menasihati anaknya. Nah, baiklah, langkah-langkah dalam melakukan proses hypno-sleep adalah: 1. Biarkan anak kita atau subjek tidur nyenyak terlebih dahulu. Seperti apa sih tidur nyenyak itu? Kita bisa lihat ciri-cirinya. Nafasnya sudah panjang, kemudian mukanya berseri, ya kan? Kemudian bisa Anda tanyakan, anakku dengar suara ayah tidak, gitu ya. Jika dia masih dengar, ya kan, nah, berarti dia belum tidur. Dipastikan. Dan apalagi dari segi waktu Anda mengukur, biasanya seseorang tidur nyenyak setelah 2 atau sampai 3 jam, gitu ya. Nah, itu waktu yang sangat nyenyak untuk orang tidur. Jadi pastikan, pertama apa tadi? Pastikan dulu bahwa anak kita sudah tidur nyenyak. Kemudian
Langkah kedua adalah membangkitkan respon bawah sadar. Ya, kedua apa? Membangkitkan respon bawah sadar. Bagaimana cara membangkitkan respon bawah sadar anak Anda? Adalah dengan merubah gelombang otak atau menaikkan gelombang otak. Makanya penting untuk sahabat-sahabat ASM yang belum mengerti dengan gelombang otak untuk melihat video saya sebelumnya agar bisa connect ketika saya berbicara tentang gelombang otak ini. Jadi kita merubah gelombang otak anak kita dari tidur pulas ke gelombang delta menjadi gelombang di atasnya atau gelombang otak theta. Di mana gelombang otak theta ini adalah kondisi fokus, rileks, dan sugestif. Sehingga pada gelombang otak ini seseorang atau anak kita sangat mudah kita berikan masukan, nasihat, ataupun sugesti. Bagaimana caranya? Tadi menaikkan gelombang otak dari delta ke theta, membangkitkan bawah sadar anak kita ketika tidur. Caranya dengan menggeser bantalnya sedikit. Caranya dengan mengusap-usap kepalanya anak kita perlahan, menempuk bahunya secara perlahan. Ketika kita lakukan tersebut, anak kita sudah bergerak, berubah posisi tidurnya atau bergeliat. Pada saat itu, anak tersebut sudah masuk dalam gelombang otak theta. Dan kita sebagai orang tua harus melakukan konfirmasi dengan cara berbicara dengan anak tersebut dalam kondisi tidur. Bagaimana caranya? Pastikan dengan kalimat yang singkat. Anakku, apakah Anda mengenal suara ayah? Setelah dia bergeliat, berubah posisi, tanyakan, apakah anakku mendengar suara ayah? Dan kemudian sahabat-sahabat ASM main sekalian, setelah apakah Anda mendengar suara ayah anakku? Jika mendengar suara ayah, gerakan jempol Anda sambil kita sentuh jempolnya. Ketika anaknya melakukan respon bergerak, berarti dia sudah masuk dalam kondisi hipnosis atau respon bawah sadarnya sudah aktif. Atau bisa juga kita bertanya, anakku jika mendengar suara ayah anggukan kepala. Dia akan anggukan kepala, berarti sudah masuk dalam kondisi hipnosis, sudah masuk dalam ideal kita untuk memberikan sugesti. Namun jika sudah melakukan respon, kita perlu melakukan langkah ketiga, memastikan bahwa kondisi anak kita benar-benar kondisi hypnosleep. Bagaimana caranya? Dengan melatih visualisasi dari anak kita dalam kondisi tidur. Anda cukup katakan, anakku sekarang bayangkan Anda sedang bermain dengan teman-teman Anda, dengan teman-teman kamu, bisa bermain bola di pantai, di pegunungan, atau permainan-permainan yang buat menyenangkan dari kebiasaan anak kita tersebut. Anda tunggu, dan ketika beberapa saat tubuh akan merespon, mata anak Anda akan berkedip, repeat eye movement secara cepat. Nah, ketika Anda melihat ciri-ciri tadi, kondisi tadi, hal tersebut sudah memastikan bahwa hal tersebut saat yang tepat. Waktu itu sangat yang tepat untuk Anda melakukan sugesti atau memberi nasihat. Setelah tadi matanya bergerak, Anda silahkan masukkan sugesti. Nah, tentunya dalam memberikan sugesti ada beberapa syarat juga. Satu, sugestinya harus singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele panjang. Anakku, kamu rajin belajar. Jika tidak belajar, kamu menjadi anak bodoh. Cita-cita kamu tidak tercapai. Bagaimana kamu menghadapi hidup ini? Nah, seperti itu panjang. Ketika panjang, pikiran bawah sadarnya akan lebih sulit untuk menerima nasihat atau sugesti dari kita sebagai orang tua. Jadi harus singkat, padat. Anakku, dengarkan suara ayah. Mulai besok, kamu rajin belajar dan mampu mengerjakan soal-soal pelajaran matematika dengan baik, ya, ringkas, padat, dan jelas. Ya. Kedua syaratnya, tidak boleh ada kata-kata negasi, tidak, jangan, bukan. Kamu menjadi anak pintar, nah itu kan sugesti yang positif ya, ya kan. Kamu tidak malas, ya kan. Kamu anak yang tidak malas ya. Kalau pikiran bawah sadar tidak membaca kata negasi, tidak, jangan, bukan.
kamu menjadi anak yang tidak malas, tidak dibaca, jadi kamu anak malas. Jadi sugesti harus positif, kamu anak rajin, kamu anak pemberani. Jadi tidak ada kata tidak, jangan, dan bukan. Dan yang ketiga adalah bahwa sugesti tersebut tidak boleh melawan keyakinan norma yang berlaku dalam diri anak tersebut, ya, norma agama, norma kesopanan, atau norma-norma lainnya. Karena ketika melawan norma, pikiran bawah sadar kita akan menolaknya. Nah, jadi tadi setelah 3 langkah di awal, memastikan kondisi tidur nyenyak, menaikkan gelombang otak, kemudian memastikan kondisi hypnosleep, Anda memasukkan sugesti tadi. Anakku, ketika kamu besok bangun tidur, kamu menjadi rajin membaca buku pelajaran matematika. Nah, setelah memberikan nasihat tersebut, sugesti lakukan lagi tadi, konfirmasi. Konfirmasi fungsinya apa? Memastikan bahwa anak Anda sudah mengerti nasihat Anda. Caranya seperti apa? Tadi sama lakukan. Jika anakku mengerti apa yang ayah ucapkan, gerakan jempol tangan, disentuh. Ketika dia bergerak, berarti konfirmasi dia sudah mendengarkan nasihat kita. Berarti apa yang kita nasihati, apa yang kita sugestikan sudah masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Atau bisa, jika kamu mengerti nasihat yang Bapak ucapkan, ayah ucapkan tadi, kamu anggukkan kepala. Ketika anak merespon dengan anggukkan kepala, berarti dia sudah mengerti apa yang kita nasihati. Jadi tadi apa? Anakku, besok pagi kamu bangun, ketika bangun kamu rajin belajar matematika. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kelima, ini lebih baik sugesti diberikan dengan sugesti kata-kata anchor. Anchor ini adalah jangkar, ya, agar sugesti ini bisa diterima permanen secara pikiran bawah sadar dari anak kita. Dan sugesti penutup atau anchoring ini ada rumusnya, di mana dimulai dengan mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun baru nasihat. Jadi rumusnya apa? Kata-kata mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun baru nasihat. Ya, saya contohkan. Sugesti mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap kamu mendengar suara azan, hati kamu terpanggil untuk melakukan sholat. Karena kamu hanya merasa tenang jika telah melakukan sholat. Nah, itu tadi rumusnya, mulai sekarang dan seterusnya. Atau bisa lagi, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap kamu bermain games lebih dari 1 jam, kamu merasa bosan dan kamu memilih untuk membaca buku pelajaran. Nah, hal tersebut kita bisa lakukan apa? Tadi rumusnya mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun, dimanapun, dan sugesti. Kita lakukan. Dan kemudian di akhir kita tutup dengan alasan kenapa kita melakukan nasihat atau sugesti tersebut. Anakku, nasihat yang Bapak berikan tadi, ayah berikan tadi adalah demi kebaikan anakku tercinta. Dan nasihat Bapak itu akan otomatis berjalan, akan terjadi dalam kehidupan real anakku mulai besok. Tutup, ya, seperti itu. Terima kasih. Silakan anakku tercinta tidur dengan nyenyak kembali. Setelah itu proses selesai. Anda bisa, ya sudah, melakukan kegiatan seperti biasa lagi atau melanjutkan tidur Anda. Cuman masalahnya, mau nggak kita sebagai orang tua menunggu anak kita tidur sampai malam? Kadang-kadang kita sendiri udah pulang kantor, udah sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kita sudah capek. Nah, itu ada teknik lain yang namanya nanti menggunakan hipnosis, kondisi hipnosis alamiah atau hypnagogic, hypnopompik. Tapi nanti saya akan sharing di waktu-waktu berikutnya. Ya, ketika nanti saya lihat ternyata di komen sahabat-sahabat ASM Center banyak yang komen dan ingin materi hipnosis alamiah atau hypnagogic pompik ini sebagai alternatif cara menasihati anak, silakan Anda komen di bawah materi saya pada hari ini. Nanti saya akan merespon jika banyak yang ingin, saya akan saya akan membuat konten tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita tadi melakukan hypnosleep tadi, berapa kali sih atau berapa sering kita harus melakukan hypnosleep sampai dengan
anak tersebut berubah, semakin sering semakin baik. Jawaban dari saya itu semakin sering semakin baik. Ada anak yang sekali dilakukan hipnosis besoknya berubah, ada yang 3 hari, 7 hari, 21 hari, 1 bulan. Jadi tergantung dilihat dari hasilnya bagaimana perilaku anak tersebut berubah. Karena pada dasarnya pikiran bawah sadar bersifat netral. Ketika kita melakukan pengulangan secara terus-menerus, repetition, maka akan menjadi permanen. Baiklah, demikian materi dari saya khususnya berkaitan dengan hypnosis sleep. Semoga materi ini bisa menjadi alternatif bagi sahabat-sahabat ASM Mind Center untuk merubah perilaku anak Anda, untuk berubah kebiasaan anak Anda tanpa perlu dipaksa, tanpa disadari oleh anak tercinta Anda. Jika Anda yang ingin lebih jelas atau ingin mengetahui hipnosis, hipnoterapi secara detail, Anda bisa menghubungi nomor admin saya di deskripsi di bawah ini agar kita bisa berinteraksi, agar kita bisa belajar lebih detail lagi apa itu hipnosis maupun hipnoterapi. Demikian materi dari saya. Tentunya demi kemajuan channel ini, saya mohon Anda untuk like, komen, share, tentunya subscribe agar saya lebih bersemangat memberikan materi-materi buat sahabat-sahabat sekalian yang bermanfaat. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.